Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan ada bersama-sama dengan kami, sehingga Injil yang akan disebarkan oleh kami terima, kami bawa pulang dalam kehidupan kami, sehingga semakin sempurnalah peribadahan dan penyembahan kami kepada Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Engkaulah yang berkata bagi kami, Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar dan memperdengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan kembali bersama-sama dalam ibadah minggu kedua masa ini diambil dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 37 sampai 43a. Lukas 9 ayat 37 sampai 43, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dapat mengikuti dari Alkitab masing-masing dengan judul perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Suatu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Sedemikian pembacaan teks firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan tema untuk renungan kita hari ini, datang kepada Allah. Datang kepada Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di era modernisasi sekarang ini yang segala sesuatu serba modern, ilmu pengetahuan, teknologi yang semakin canggih, semakin banyaknya bermunculan para pakar, para ilmuwan yang luar biasa dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, dengan temuan-temuan yang luar biasa yang bisa dikatakan tidak lagi disangsikan, sehingga orang mulai bergantung kepada kepintaran dan kecanggihan teknologi. Rasa-rasanya Bapak Ibu terkasih, dengan kemajuan teknologi, dengan majunya ilmu pengetahuan, orang semakin seolah-olah tidak lagi memerlukan yang namanya mukjizat, tetapi orang sudah hanya menggunakan logika serta ilmu pengetahuan saja. Rasa-rasanya tentang mukjizat ini tidak lagi diperlukan, diabaikan, tak lagi dicari, karena semua bisa dijawab dengan logika dan ilmu. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secanggihnya dan semajunya zaman ini, yang namanya mukjizat itu masih perlu dan masih kita butuhkan. Tetapi karena logika, kemajuan, pengetahuan, seolah-olah iman kita semakin kita tanam dan logika yang semakin kita pakai, seolah-olah sehingga dengan cara pikirku seperti ini, permasalahanku, pergumulanku itu bisa terpecahkan tanpa harus meminta yang namanya mujizat. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kita ini dikisahkan bagaimana ketika Yesus sudah turun dari gunung, yang ketika dia pergi berdoa bersama dengan para muridnya, yang dimana Yesus dimuliakan, disaksikan para muridnya dia bersama dengan Musa dan Elia. Ketika mereka sudah turun dari gunung itu, banyak orang berbondong-bondong untuk menemui Yesus, dan di antara orang yang banyak ini ada seorang bapak yang
memohon pertolongan kepada Yesus akan anaknya yang sakit kerasukan roh. Tetapi kalau penafsir banyak mengatakan Bapak Ibu seperti gejala sakitnya ini yang diceritakan seperti ini kurang lebih seperti penyakit epilepsi, ya, penyakit epilepsi. Tetapi pada masa itu segala sesuatu penyakit hal-hal itu masih dikaitkan dengan hal roh jahat. Itu tadi kan makin zaman, oh ini penyakit epilepsinya, bukan karena roh jahat kan gitu ya, kan gitu. Tetapi Bapak Ibu, pada masa itu semua penangkapan segala sesuatu itu berdasarkan karena roh. Dan si bapak ini dia berusaha untuk menyembuhkan anaknya karena apa? Itu anak satu-satunya. Bagaimana rasa kita terhadap anak kita satu-satunya? Anak kita yang banyak saja, yang ada 4-5. Kalau sakitnya luar biasa dan belum sembuh-sembuh, kita pun khawatir. Apalagi anak sesudah. Apapun harus dia lakukan untuk mendapatkan kesembuhan daripada anaknya. Dan usaha yang ia lakukan pada akhirnya membuahkan hasil. Meskipun pada awalnya yang ia kerjakan, yang ia usahakan seolah-olah tidak membuahkan hasil. Pada ayat 40 dia berkata, aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya menolong, tetapi mereka tidak dapat. Tetapi dia tidak berhenti di situ saja. Dia sudah berjumpa dengan murid Yesus, meminta pertolongan, tidak dapat kesembuhan. Dia tidak menyerah, tetapi dia terus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Dan usaha yang ia kerjakan ketika ia meminta pertolongan kepada Yesus, dia mendapatkannya. Sehingga pada ayat yang ke-42 Yesus menegur roh itu, dan roh itu meninggalkan anaknya sembuh. Nah, Bapak Ibu terkasih, yang pertama dapat kita pelajari dari kisah ini adalah jangan jemu-jemu untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Sekalipun seruanmu mungkin sekali tidak mendapatkan jawaban, sekalipun mungkin 2 kali tidak mendapatkan jalan keluar, jangan langsung berputus asa dan berhenti untuk datang kepada Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan yang benar dan yang menyelamatkan hanyalah berasal daripada Tuhan saja. Sekalipun dia memberikan pertolongan itu lewat cara yang berbeda-beda, bisa lewat sesama manusia, bisa lewat yang lain. Tetapi intinya Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita enggan untuk berusaha datang kepada Tuhan. Mungkin kita dalam pergumulan, kita datang nih bercerita, memohon doa, dukungan dan penyemangatan, datang ke gereja kepada pendeta. Sudah didoakan, sudah didengarkan keluh-kesahnya, mungkin sudah diberi juga masukan-masukan, tetapi tidak menemukan jalan keluar Adam atau hobi. Pendeta juga mendoakan, tetapi tidak selesai pergumulanku. Maksud kita menyerah, tidak demikian adanya. Teruslah berusaha, jangan jemu-jemu untuk datang dan berseru kepada Tuhan, karena daripada Tuhan sajalah keselamatan yang benar-benar membawa kepada kelegaan dan kemenangan daripada kita. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, dari perikop ini kita bisa melihat bahwasannya Yesus ini sangat marah kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang yang mendengar pada saat itu. Kenapa dia marah? Karena dia mendengar muridnya ini tidak mampu mengusir roh itu, padahal mereka sudah menyaksikan bagaimana kemuliaan Yesus ketika dia di atas gunung bersama dengan Elia dan Musa. Dan juga kalau kita bisa lihat Bapak Ibu yang terkasih, di Markus 6 ayat 13, ketika Yesus mengutus mereka untuk melayani, melakukan pelayanan, sebenarnya mereka juga mampu menyembuhkan orang sakit dan banyak melakukan mujizat. Tetapi kenapa pada perikop ini mereka tidak mampu? Ini mau menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu terkasih, mereka sesungguhnya masih ada keraguan dalam diri mereka. Mereka tidak yakin akan kuasa yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga mereka tidak mampu mengusir roh itu. Mereka gagal. Seharusnya mereka yakin akan iman mereka, akan kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sehingga seharusnya mereka mampu menyembuhkan anak ini tanpa harus datang kepada Yesus. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu terkasih? Sesungguhnya kepada kita juga diberikan roh daripada Allah. Tiap-tiap kita diberikan roh yang lebih kuat untuk mengalahkan si iblis dalam kehidupan kita. Namun karena kita
si iblis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Pada masa ini Bapak Ibu yang terkasih, godaan-godaan si iblis ini tidak hanya lewat bentuk kerasukan roh saja. Pada masa itu memang godaan-godaan si iblis, pergumulan dan penderitaan yang muncul dari si iblis itu banyak dalam bentuk sakit penyakit. Tetapi masa ini tidak lagi hanya sebatas tentang sakit penyakit saja. Tidak hanya seperti digoncang-goncangkan saja. Tidak hanya sebatas dia berteriak-teriak saja. Tetapi tawaran dan godaan daripada si iblis banyak sekali ragamnya pada saat ini. Yaitu tawaran-tawaran menarik, popularitas, kekayaan dan lain sebagainya, kenyamananmu. Yang pada akhirnya semua itu tujuannya membawa kita jauh daripada Tuhan. Itu godaan si iblis. Jika saat ini kita aman-aman dan nyaman-nyaman saja, tidak beribadah, 1 tahun aku tak beribadah, masih nyamannya hidupku, masih adanya rezekiku, masih adanya pekerjaanku, itu salah satu godaan si iblis membuat engkau jauh dari Tuhan. Kekayaanmu pun bisa didapatkan untuk menggoda engkau jauh daripada Tuhan. Saking banyaknya bisnismu, saking banyaknya usahamu, tak punya lagi waktu untuk Tuhan, itu caranya. Banyaknya kegiatan organisasi dan lain sebagainya, punguan dan lain sebagainya, itu juga bisa cara iblis menggoda untuk jauh daripada Tuhan. Artinya Bapak Ibu terkasih, kalau kita ingat dari minggu lalu bagaimana ketika Yesus digoda, dicobai oleh si iblis, di ayat terakhir dia katakan iblis itu pergi dan menunggu waktu yang tepat. Dikatakan seperti itu. Artinya dia tidak menyerah sebenarnya. Dia hanya menantikan mana masa, mana waktu, mana tempat yang pas bagi orang-orang percaya untuk ia goda kembali. Artinya sampai masa ini pun si iblis itu masih terus berjuang membawa kita jauh daripada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melawan itu Bapak Ibu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Nah Bapak Ibu terkasih, Tuhan itu selalu ada dan kuasanya itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini, terlebih lagi atas si iblis. Oleh karena itu, jika kita merasa tidak dapat keluar daripada godaan dan tawaran dan kenyamanan dari si iblis, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan padanya, maka engkau akan dikeluarkan dari situasi. Tapi di sebaliknya, kita semakin nyaman, enak dengan tawaran si iblis. Kita merasa semakin berat untuk keluar dan malah pun kita tidak mau keluar. Udah nyaman ini kekayaanku, sekalipun aku tidak beribadah, sekalipun tidak bergereja, sekalipun tidak melakukan tugas dan tanggung jawabku sebagai jemaat, nikmatnya hidupku udah ini saja. Kita memilih posisi seperti itu, diam dengan kenyamanan yang ditawarkan si iblis. Karena apa? Kalau kita keluar daripada itu, mungkin kita akan hidup kita mungkin lebih digoncang. Keluar dari kenyamanan dari si iblis, mungkin hidup kita lebih banyak tantangan. Jadi kita lebih memilih enaknya dan nyamannya saja. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, semakin engkau jauh daripada Tuhan, maka semakin hilanglah kekuatanmu untuk melawan si iblis. Yang kedua, sesungguhnya Tuhan itu memberi rohnya kepada kita untuk melawan dan mengalahkan si iblis. Namun oleh karena kita tidak dekat dengan Allah, oleh karena kita tidak bersekutu dengan Allah, oleh karena kita tidak mencintai oleh Allah, makanya kita ragu, bahkan kita takut dan tidak mampu melawan si iblis. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan Bapak Ibu terkasih, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Iblis bisa lari dari kita, iblis bisa meninggalkan kita, tidak menggoda kita kalau kita tunduk kepada Allah. Nah, Bapak Ibu terkasih, di masa Lent ini, di masa minggu kedua Prapaskah ini, masa 40 hari sebelum kita memasuki Jumat Agung, kita mau diajak dalam mengisi masa-masa Lent ini supaya lebih dekat lagi kita kepada Tuhan.
jangan semakin menjauh. Jangan juga hari ini dekat, besok pergi, datang dan pergi sesuka kita. Tetapi sekali engkau katakan engkau mau datang kepada Tuhan, maka datanglah terus dan jangan engkau mundur. Sekalipun tantangan yang berat kau hadapi untuk maju dan mendekat kepada Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan akan semakin banyak godaan itu sebenarnya. Tetapi disitulah kita mau dilihat Tuhan, sekuat apa dan secinta apa engkau kepada Tuhan sehingga engkau mau mengalahkan iblis itu. Tapi Bapak Ibu terkasih, kalau kita seperti ini, maju, ada tantangan, mundur. Borak 2 HP, pacik 2 HP, dan kabur HP. Dikasih pertolongan oleh Tuhan enak, maju sedikit lagi. Dikasih tantangan, mundurnya jauh kali, majunya sedikit, mundurnya jauh. Kapan kita mau sampai? Dalam Bapak Ibu kami mengajak kita di masa lain ini, teruslah datang kepada Tuhan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin bersekutu dengan Tuhan, supaya apa? Supaya engkau memperoleh pertolongan, memperoleh jalan keluar dan kekuatan dari permasalahan, khususnya daripada godaan dan tawanan si iblis. Karena itu Bapak Ibu terkasih, sama seperti seorang ayah ini tadi, ketika dia terus berjuang untuk berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan pertolongan. Kita pun demikian, teruslah berjuang untuk datang kepada Tuhan. Jangan cemu-cemu memanggil namanya, jangan cemu-cemu untuk berjumpa dengan dia, jangan cemu-cemu untuk mau datang kepada dia, karena dari dialah pertolongan untuk segala kehidupan kita. Dari dialah kelegaan, dari dialah kehidupan, dari dialah keselamatan itu. Sekalipun hidupmu nyaman dan enak oleh karena tawaran si iblis, jangan kau berdiam diri di situ. Pada akhirnya itu akan membawamu pada kebinasaan. Sekalipun harus sakit yang kita tempuh untuk berjumpa dengan Yesus, tetapi membawa kepada kehidupan jalannya. Dan karena itu Bapak Ibu terkasih, bila di masa yang ini saya mau mengajak kita kembali, datanglah kepada Allah, teruslah datang kepada Tuhan. Kalau dipertanyakan kepada kita, sudah sedekat apa kita dengan Allah? Sudah sejauh mana hubunganmu dengan Allah? Sudah sejauh mana persahabatanmu, kebapaanmu, bapa dan anak kepada Allah? Sudah sejauh mana? Sudah seerat apa engkau dengan Allah? Jika kita masih belum ada tali keeratan, persatuan, kecintaan kita dengan Allah, udah saatnya kita untuk datang kepada Tuhan. Supaya apa? Kita semakin kuat menghadapi tantangan, rintangan, bahkan godaan daripada si iblis. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar kembali, diingatkan bahwasannya haruslah kami dekat dengan Engkau, haruslah kami tunduk kepada Engkau, haruslah kami terus bersekutu dengan Engkau, karena daripada-Mu lah kami mendapatkan kekuatan, karena daripada-Mu lah iman kami semakin dikuatkan, karena daripada-Mu lah kami akan mendapatkan pertolongan, jalan keluar dari segala tantangan dan rintangan yang kami alami. Khususnya kami boleh kuat melawan setiap tawaran dan godaan dari si iblis yang terus mengikat dan menarik kami untuk jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di masa-masa ini kami mau belajar terus semakin mendekat kepada Tuhan, untuk terus datang kepada Tuhan, yang kami aplikasikan dengan persekutuan lewat ibadah minggu kami, persekutuan pribadi kami, bahkan persekutuan keluarga kami. Ajarkan kami dan mampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu, karena kami tahu kehidupan kami semakin berat, tantangan dan rintangan dan kurang daripada si iblis semakin gencarnya mengincar kami. Oleh karena itu, tolonglah dan mampukan kami untuk tetap mampu melawannya dan terus hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu terkasih, kita lanjutkan ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita bernyanyi dari nomor 121. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri.
maka ia akan lari daripadamu. Kepada Allah beri puji. Dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera sejak hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.